menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. International Buddhist Conference Indonesia 2022 yang mengusung tema Borobudur as a Site of Pilgrimage and Tourism for the Buddhist World resmi dibuka. Pembukaan IBCI 2022 dilangsungkan di Auditorium Manohara, Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dan dihadiri ratusan partisipan dari 10 negara antara lain Indonesia sebagai tuan rumah, Thailand, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan India. Partisipan yang hadir terdiri dari para Bante, Akademi Buddhis, dan perwakilan dari organisasi Buddha. Konferensi internasional yang digelar selama 3 hari diselenggarakan Kementerian Agama, dalam hal ini oleh Ditjen Bimas Buddha. Kementerian Agama berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha Indonesia dan didukung sejumlah asosiasi seperti Association of Buddhist Tour Operators. Konferensi dibuka oleh staf khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Wibowo Prasetyo. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi konferensi internasional yang dapat menguatkan komitmen bersama dalam mewujudkan Candi Borobudur sebagai tempat peribadatan bagi umat Buddha Indonesia dan dunia ini, sesuai dengan tema-tema yang diangkat. Komitmen bersama tersebut sebagai sejalan dengan nota kesepakatan yang ditandatangani 4 menteri dan 2 gubernur pada Februari 2022 lalu. Kesepakatan tersebut tentang pemanfaatan Candi Prambanan dan Candi Borobudur untuk kepentingan umat Hindu dan umat Buddha baik di Indonesia maupun dunia. Menurutnya, keberadaan Candi Borobudur tidak hanya untuk dikagumi keindahan seni arsitektur dan relief-reliefnya. Lebih dari itu, Candi Borobudur juga harus dikembangkan fungsinya sebagai sumber inspirasi dan juga kekuatan spiritualitasnya. Dalam pengembangannya, sebagai daya tarik wisata, kata Wibowo, perlu memperhatikan unsur pendidikan sebagai nilai utama yang disampaikan kepada pengunjung, sehingga mendapatkan pengalaman berwisata yang lebih bermakna. Candi Borobudur, terang Wibowo, dibangun sebagai simbol keagungan ajaran Buddha. Banyak ditemukan berbagai kajian bahwa agama Buddha yang telah lama tumbuh berkembang di Indonesia. Nilai-nilai ajaran Buddha dituangkan dalam relief Candi Borobudur. Karena itu, tidak berlebihan jika kemudian Candi Borobudur disebut sebagai piwulang atau pelajaran dari ajaran agama Buddha Nusantara. International Buddhist Conference of Indonesia dengan tema Encountering the Sacred Borobudur as a Site of Pilgrimage and Tourism for the Buddhist World merupakan kegiatan internasional dalam rangka memberikan makna terhadap Candi Borobudur sebagai pusat perziarahan bagi umat Buddha. Tema yang diambil dalam seminar semakin menguatkan komitmen kita bersama dalam mewujudkan nota kesepakatan 4 menteri dan 2 gubernur yang telah ditandatangani pada bulan Februari lalu, di mana kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjadikan Borobudur sebagai kawasan super prioritas, sekaligus menjadikan Borobudur sebagai pusat peribadatan umat Buddha Indonesia dan dunia. Tepat kiranya jika Borobudur dijadikan pusat studi dan inspirasi bagi kita semua dalam membangun peradaban umat manusia yang jauh lebih baik. Bapak dan Ibu, para biku yang terhormat dan berbahagia, keberadaan Candi Borobudur tidak hanya untuk dikagumi keindahannya, karena jelas seperti Bapak dan Ibu saksikan, Borobudur memang sudah indah dari sana. Ini keajaiban dunia, saya kira, dan ini harus kita pertahankan bersama, kita rawat, kita lestarikan agar menjadi inspirasi tidak hanya bagi warga Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Karena sejatinya dalam pengembangan Borobudur sebagai daya tarik wisata, kita perlu memperhatikan unsur pendidikan sebagai nilai utama yang harus disampaikan kepada pengunjung, sehingga mendapatkan pengalaman berwisata yang luar biasa. Candi Borobudur dibangun sebagai simbol keagungan ajaran Buddha. Banyak ditemukan berbagai kajian bahwa agama Buddha yang telah lama tumbuh berkembang di Indonesia, nilai-nilai ajaran Buddha dituangkan dalam setiap relief yang ada di Candi Borobudur. Karena itu tidak berlebihan jika kemudian Candi Borobudur disebut sebagai piwulang dalam bahasa Jawa atau pelajaran dalam bahasa Indonesia dari ajaran agama Buddha Nusantara.
Kenapa Nusantara? Karena sejatinya kita menghidup di Nusantara yang dihuni oleh berbagai keberagamaan dan keberagaman. Kita hidup jadi satu kesatuan. Dengan keberagaman inilah Indonesia tumbuh menjadi negara yang besar. Sementara itu, founder Tidar Heritage Foundation and Chairman of Pata Chat Persetio Juandi Darmono mengucapkan terima kasih kepada para Bante di dunia yang terus menjadikan Candi Borobudur sebagai tempat wisata religi paling utama. Hal ini tentu sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar Candi Borobudur. Dan Bapak-Bapak, Ibu sekalian, Tidar Heritage Foundation atau Yayasan Tidar Heritage didirikan 20 tahun yang lalu untuk mendukung adanya kedamaian dan suasana harmonis dengan memanfaatkan keberadaan Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Untuk itu saya sebagai orang Magelang dan didukung oleh Bante Panjawaru sangat berterima kasih untuk terus berupaya meningkatkan wisata religi ke Borobudur ini agar supaya dapat bermanfaat untuk mensejahterakan rakyat, terutama di sekitar Borobudur, Jawa Tengah, dan tentu untuk Indonesia juga. Borobudur adalah kebanggaan kita, terutama untuk penduduk Jawa Tengah yang ingin Borobudur ini menjadi pusat wisata religi juga di dunia seperti tempat-tempat lain seperti Mekah, Yerusalem, Nalanda, dan banyak tempat lain, sehingga bisa membantu tumbuhnya kesejahteraan rakyat di daerah ini. Pariwisata adalah satu bisnis yang sangat kompetitif, tetapi pariwisata di bidang religi tidak terlalu banyak membutuhkan effort atau upaya, karena begitu menariknya, begitu hebatnya daya tarik suatu destinasi religi. Hal senada juga disampaikan Ketua Panitia IBCI 2022 Biku Diti Sampano. Menurutnya, untuk membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar Candi Borobudur, para peserta konferensi ditempatkan di homestay yang tak jauh dari Candi Borobudur. Acara ini bisa terselenggara karena partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak dan organisasi. Biaya untuk acara ini adalah berasal dari Jepang, Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai suntian dana melalui Dirjen Bimas Buddha, dan juga kami dapatkan dari donasi dari para donatur dan juga berbagai program-program donasi atau penggalangan dana lainnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia, terutama dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga kementerian yang lain, rekan-rekan kami dari berbagai negara seperti Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Malaysia, India, Amerika, Bangladesh, dan lain sebagainya yang telah bergabung di konferensi ini. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai organisasi yang mendukung kami, Asosiasi Belantika Agama Buddha Indonesia, terutama dalam pelaksanaan konferensi ini, seperti IADU, International Asian Buddhist University, ICTV, International Committee of the Day of Wesak, APTO, Association Buddhist Tour Operator, ADABI atau Asosiasi Dosen Agama Buddha Indonesia, ADBI, Asosiasi Dosen Buddhis Indonesia, BKPBI, Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, World Alliance Buddhis, kemudian Perwalian Umat Buddha Indonesia, kemudian dari KCPI, Perwal Budi,
kemudian ada juga Tiga Heritage, dan seluruh anggota dari Aptabi. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua mahasangga yang bergabung dalam event ini dan juga memberikan berkahnya kepada kami semua. Tidak lupa kepada panitia, seluruh jajaran panitia, dan semua peserta kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan kerja keras serta kerja cerdasnya. Selama 3 hari konferensi digelar berbagai kegiatan seperti seminar internasional, Santuti Cita, dan Mahasangika Dana. Santuti Cita adalah wujud rasa syukur atau ungkapan rasa terima kasih atas ditandatanganinya nota kesepahaman bersama 4 menteri dan 2 gubernur tentang Candi Borobudur sebagai tempat peribadatan agama Buddha dunia. Tim Eljan Media melaporkan.